Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, at-thayyibin at-tahirin. Kita akan melanjutkan pelajaran nahwu dari kitab Al-Muyassar fi 'Ilmin Nahwi karya Al-Ustaz Aceng Zakaria hafizahullahu taala. Kali ini kita akan membahas anwa'ul kalimah, macam-macam kalimah. Kalimah itu di pelajaran kedua kita sudah membahas yang namanya kalimah adalah kata. Dalam bahasa Indonesianya adalah kata. Atau kita lihat lagi di sini ada al-kalimatu. Kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Kalimah adalah lafaz yang memiliki makna. Ya, artinya adalah kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya juga sudah disebutkan tadi, itu madrasah, sekolah, kemudian qalamun, pulpen, dan sebagainya. Baik, kita mulai. Anwa'ul kalimati. Anwa'ul kalimah. Anwa' jamak dari nau, artinya macam. Anwa'ul kalimah artinya macam-macam kalimah atau macam-macam kata. Jadi dalam bahasa Arab kata itu memiliki beberapa macam. Kita bisa lihat di sini ada berapa macam? Ada 3 macam. Pertama ismun, isim, fi'lun, fi'il, harfun, huruf. Kita akan membahas semua macam-macam kalimat ini secara rinci insyaallah. Yang pertama adalah isim, tentu. Al-ismu, apa itu al-ismu? Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuqtaran bi zaman. Yang namanya isim adalah kalimah, kata yang menunjukkan, dalat artinya menunjukkan, ala ma'nan kepada suatu makna, walam tuktaron bizaman dan tidak disambungkan kepada waktu atau tidak mengandung waktu. Kita ulangi ya. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tuktaron bizaman. Isim adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna, akan tetapi makna tersebut tidak berbarengan, tidak mengandung waktu. Contohnya di sini, mislu, contoh, Muhammadun, Muhammad nama orang, ustazun, ustaz, guru, tilmizun, tilmiz, pelajar atau murid, khailun, khailun itu kuda kalau tidak salah, kalbun, kalbun anjing, qitun kucing, daftarun buku catatan, buku tulis, mirsamun, mirsamun ini coba kita cari di kamus ya, saya lupa. Sini mirsamun, mirsam pensil, pensil ya. Mirsamun pensil, tobashirun kapur, syamsun matahari, qamarun bulan, asjarun pohon-pohon, pohon-pohon. Jamak asjar jamak dari kata syajarun artinya syajarotun ya, syajarotun artinya pohon. Jamaknya asjarun pohon-pohon. Kita bisa lihat semua ini adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna. Jadi memiliki makna, tidak asal-asalan. Kemudian tidak mengandung, tidak berbarengan dengan waktu. Maknanya tidak berbarengan dengan waktu. Jadi ini adalah makna, misalnya tadi Muhammad nama orang, ya sudah, nama orang tidak bergabung atau tidak bersambung dengan waktu. Kemudian di sini kita lihat setelah contoh di bawahnya ada alamatul ismi hiya, tanda-tanda isim hiya adalah yang pertama al-khafdu, khafad, al-khafdu khafad. Kita katakan khafad. Apa itu khafad? Khafad adalah, gampangnya adalah kata itu jika di akhirnya berharokat kasroh itu disebut khafad. Jadi khafad itu adalah kasroh. Mislu, contoh. Di sini ada contohnya bismillahirrahmanirrahim. Kata bismi, bismi di sini
di akhir kata ini, huruf akhir dari kata ini berharokat kasroh, disebut khafad, berarti dia adalah isim. Karena apa? Karena dia berharokat kasroh akhirnya. Kemudian bismillahi Allahi, di sini Allahi. Kata Allah ini dia adalah isim. Kita tahu dari mana kata Allah ini adalah isim? Karena kata ini bisa berakhiran kasroh, ya, bisa berakhiran kasroh. Huruf akhirnya bisa berharokat kasroh, disebut khafad. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Kemudian di sini Maliki, Yaumiddini. Semua kata ini berharokat kasroh akhirnya, huruf akhirnya. Maka bisa kita simpulkan semua kata yang telah kita baca, telah kita perhatikan ini adalah isim. Kemudian alamat atau tanda yang kedua adalah tanwinu. At-tanwinu artinya tanwin. Kita sudah mengetahui, mungkin yang sudah belajar tajwid pasti mengetahui apa itu tanwin. Ada dhammatain, fathatain, kasratain. Contoh di sini mislu, contoh rajulun. Rajulun artinya laki-laki. Rajulun, kita lihat huruf lam itu adalah huruf terakhir dari kata rajulun. Huruf akhir dari kata rajulun. Dia berharokat apa? Dhammatain. Nah, ketika dia berharokat dhammatain, maka kita bisa simpulkan bahwa kata rajulun ini adalah isim karena dia bisa berakhiran tanwin. Imra'atun sama, ta marbutahnya berharokat dhammatain. Waladun anak. Imra'atun tadi perempuan, waladun anak laki-laki, sama ya, berakhiran dhammatain atau tanwin. Bintun sama, bintun artinya anak perempuan, berakhiran dhammatain juga. Maka kita bisa simpulkan semua kata ini adalah isim. Dan tanwin pasti di akhir kata, tidak akan di tengah, huruf tengah atau huruf pertama pada suatu kata. Kemudian al-alifu wal lamu, alif dan lam. Nah, beda dengan khafad dan tanwin. Alif lam ini dia di awal kata. Contoh di sini al-ustazu, al-ustazatu, at-talibu, at-talibatu. Semua kata ini diawali dengan alif lam, maka kita bisa simpulkan bahwa kata-kata tersebut adalah isim. Kemudian huruful jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar ya, huruful jar artinya huruf jar adalah huruf-huruf yang mengkasrohkan isim setelah huruf tersebut. Contoh di sini, huruf pertama di sini adalah min. Min termasuk huruf jar. Di sini yang disebutkan di sini adalah huruf-huruf jar. Min artinya dari. Min artinya dari. Minallahi. Nah, kita bisa lihat minallahi. Min ini huruf jar. Setelah huruf jar mau tidak mau atau wajib adalah isim. Wajib isim. Jadi setiap kalimat atau kata yang berada setelah huruf jar pastilah isim. Minallahi. Terus kita sudah terangkan tadi huruf jar ini mengkasrohkan harokat akhir, huruf akhir dari kata setelahnya, dari isim setelahnya. Minallahi, asalnya minallahi ini kan Allah ya, isimnya adalah Allah, Allahu saja, tidak Allahi atau Allah. Akan tapi karena isim Allah ini diawali dengan min, jadi berharokat kasroh. Jadi kalau kita lihat pasti semua isim itu yang diawali huruf min atau huruf jar lain yang akan kita sebutkan di sini pasti akan berharokat kasroh. Min, minallahi, dari Allah. Kemudian fi juga sama huruf jar, artinya arti fi adalah di, pada, atau dalam. Fil baiti, di dalam rumah. Al bait berarti apa? Al bait berarti isim. Kenapa? Karena diawali dengan huruf jar. Kemudian di sini kalau kalimat ya, kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat fil baiti, di dalam rumah, itu memiliki
al-baiti di sini, kata al-baiti di sini dia isim dengan tiga tanda-tanda. Pertama, dia diawali dengan huruf jar fi, kemudian dia memiliki alif dan lam, diawali alif dan lam, kita bisa lihat. Kemudian dia berharokat kasroh akhirnya, maka dia memiliki tiga tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bait itu artinya rumah kan. Bait itu maknanya adalah isim, fil baiti, di dalam rumah. Al baitu artinya rumah. Kemudian ila juga sama, huruf jar, ilal masjid. Aduh, ini ilal masjid. Al masjid berarti apa? Berarti isim, ya sama ya contohnya dengan al fil baiti tadi, kalimat fil baiti tadi. Ila artinya apa? Ila artinya ke atau kepada. Ilal masjid, ke masjid. Kemudian ala artinya di atas. Ala artinya di atas atau berdasarkan. Alal kursi. Al kursi artinya kursi biasa seperti di Indonesia. Maknanya sama. Al kursi. Nah, kita bisa lihat alal kursiyi. Ini kata al kursiyi yaitu dia diawali oleh huruf jar. Maka kita bisa simpulkan bahwa al kursiyi ini adalah isim, seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan jelas ya. Kemudian di sini ada contoh-contoh atau disebutkan beberapa huruf jar. Apa saja itu huruf jar? Kalau di contoh tadi itu hanya disebutkan min, dari, fi, di, pada, dalam, ila, ke atau kepada, ala, di atas atau berdasarkan. Hanya 4 huruf jar. Di halaman berikutnya, halaman ketiga ini disebutkan semuanya, semua huruf jar disebutkan. Wa huruful jar hiya, dan huruf-huruf jar adalah, yang pertama adalah min. Min artinya dari, sudah kita sebutkan tadi, minan nasi, dari manusia. Ila artinya ke atau kepada. Ila suqi, ke pasar. An artinya bisa dari dan bisa tentang. Anin nabi, dari nabi. Alal maktab, ala ini di atas, sudah kita sebutkan juga tadi. Alal maktabi, di atas, maktab itu meja. Alal maktabi, di atas meja. Fi, di, pada atau dalam. Fil baiti, di dalam rumah. Rubba bisa diterjemahkan betapa banyak. Rubba rajulin karimin, betapa banyak laki-laki yang mulia. Alba'u di sini maksudnya huruf ba biasa gitu. Kemudian harokatnya kasroh. Alba'u. Misal di sini bil qalami. Ya berarti bi. Kita bisa lihat bi. Bisa aja itu huruf ba berharokat kasroh. Itu artinya adalah dengan. Bil qalami, dengan pena. Artinya dengan. Bil qalami, dengan pena. Bil mirsami, dengan pensil. Kemudian al-kafu ini maksudnya huruf kaf berharokat fathah. Contoh di sini disebutkan kal qamari, seperti bulan. Kal qamari, seperti bulan. Kemudian kal asadi, al asad artinya singa. Kal asadi, seperti singa. Kemudian yang terakhir adalah al-lamu itu maksudnya huruf lam, kemudian berharokat kasroh. Alam. Contoh di sini asalnya kata Allah. Kemudian ada huruf lam di awalnya, diawali oleh huruf lam, maka menjadi lillahi. Li di sini lam berharokat kasroh, di sini artinya adalah untuk, bagi atau milik. Lillahi, milik Allah atau bagi Allah. Li rasulillah, untuk Rasulullah, seperti itu. Jadi kalimat atau kata apa saja yang diawali dengan huruf-huruf ini
adalah isim, bisa kita simpulkan adalah isim. Kemudian yang kedua al-fi'lu, fi'il. Apa itu fi'il? Di sini disebutkan al-fi'lu wa kalimatun dallat 'ala ma'nan wa quturinat bi zaman. Fi'il adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan berkaitan atau mengandung waktu. Kata tersebut memiliki makna yang mengandung waktu. Contohnya apa? Di sini mislu, contoh kataba. Kataba artinya menulis, telah menulis. Nah, ada kata telahnya, berarti apa? Berarti mengandung waktu. Atau bisa kita katakan al-fi'lu ini singkatnya adalah kata kerja. Dalam bahasa Arab, kemudian juga Inggris, itu kata kerja pasti berkaitan dengan waktu. Kataba di sini dalam bahasa Arab, kataba artinya telah menulis, qara'a telah membaca. Nah, kalau yaktubu sedang atau akan membaca. Yaktubu artinya sedang atau akan menulis. Yaqra'u sedang atau akan membaca. Aktubu aku sedang menulis. Iqra, bacalah. Jadi bisa kita simpulkan fi'il ini adalah kata kerja dan dia memiliki atau mengandung makna waktu. Jadi selain dia kata kerjanya juga mengandung atau memiliki makna waktu. Telah, akan, atau sedang. Kemudian di sini disebutkan seperti tadi. Sini isim kan disebutkan tanda-tanda isim itu apa aja agar kita bisa mengetahui apakah itu kalimat itu adalah isim atau bukan, kata itu adalah isim atau bukan. Di sini juga di bab fi'il juga disebutkan alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Apa saja tanda-tanda fi'il? Alamatul fi'li hiya, tanda-tanda fi'il adalah pertama qad. Qad ini huruf, termasuknya huruf memiliki arti sungguh atau terkadang. Nah, di sini kita bisa lihat qad qamatis shalah, sungguh salat akan ditegakkan. Qad qamatis shalah, sungguh salat akan ditegakkan. Berarti kata qomat di sini, qomat adalah fi'il. Kenapa? Karena diawali dengan huruf qad. Qomat di sini adalah fi'il. Kita bisa mengetahui karena ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya adalah huruf qad yang artinya sungguh atau terkadang. As-sinu, as-sin di sini maksudnya adalah huruf sin yang berharokat fathah. Kita bisa lihat saya zahabu akan berangkat, akan pergi. As-sin di sini sin yang berharokat fathah, dia memiliki makna akan. Sayarji'u akan kembali, seperti itu. Saufa artinya adalah kelak, sama seperti sin, akan tetapi perbedaannya di waktu. Sin itu artinya akan kan, sin berharokat fathah artinya akan. Kalau saufa artinya kelak. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Berarti kalimat atau kata apa saja yang diawali oleh huruf sin berharokat fathah kemudian huruf saufa adalah fi'il. Kemudian yang keempat, ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta'ut ta'nis as-sakinah. Apa itu ta'ut ta'nis as-sakinah? Ta'ut ta'nis sakinah adalah huruf ta perahu biasa, yang dia ini berharokat sukun yang menunjukkan kepada perempuan. Maksudnya gimana? Kalau di sini kita bisa lihat qalat ini adalah fi'il. Bagaimana bisa kita ketahui kata ini adalah fi'il? Karena dia diakhiri dengan huruf ta yang berharokat sukun. Kemudian zahabat, pergi, diakhiri dengan ta berharokat sukun. Itu adalah fi'il. Kita bisa mengetahui karena ada ta berharokat sukun di akhir kata ini,
maka kata tersebut adalah fi'il. Qalat artinya telah berkata. Kemudian ta ini menunjukkan kepada pelaku perempuan. Qalat, dia perempuan telah berkata. Zahabat, dia perempuan telah pergi. Seperti itu. Dan fi'il terbagi menjadi kepada kepada 3. Yang pertama fi'il madi, fi'il yang menunjukkan kepada masa lampau yang memiliki arti telah tadi. Misalnya di sini kataba. Kataba itu fi'il madi yang menunjukkan kepada waktu lampau. Kataba telah menulis. Sama dengan qara'a. Qara'a telah membaca. Itu adalah fi'il madi yang menunjukkan kepada masa lampau. Bagaimana kita bisa mengetahui fi'il madi atau bukannya? Dari arti tersebut. Telah. Kataba telah menulis, qara'a telah membaca. Dan alamat atau tanda fi'il madi adalah qad. Nah, kalau qad ini bisa masuk kepada fi'il madi, bisa kepada fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Kita akan bahas. Kemudian sin. Sin itu hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Saufa juga hanya fi'il mudhari'. Dan yang terakhir ta'u ta'nis sakinah. Nah, ini ta'u ta'nis sakinah dialah yang hanya di fi'il madi. Jadi qad bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari'. Sin dan saufa hanya mudhari'. Ta'u ta'nis sakinah hanya fi'il madi. Ini kataba, qara'a karena memiliki makna telah, maka dia adalah fi'il madi. Yaktubu, yaqra'u ini beda, dia fi'il mudhari'. Kenapa? Karena menunjukkan kepada waktu sekarang atau akan datang. Yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Yaqra'u sedang membaca atau akan membaca. Aktubu juga fi'il mudhari', artinya aku sedang atau aku akan membaca. Kemudian setelah fi'il madi dan fi'il mudhari', yang terakhir adalah fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Kata kerja yang menunjukkan perintah. Iqra di sini, bacalah. Ini perintah untuk membaca. Dia adalah fi'il amr. Jadi kata kerja perintah. Fi'il madi menunjukkan waktu lampau. Fi'il mudhari' waktu sekarang atau akan datang. Fi'il amr kata kerja perintah yang menunjukkan kepada perintah untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah al-harfu, jenis atau macam terakhir dari kata al-kalimah. Al-harfu itu apa? Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf adalah kalimat atau kata yang tidak dapat dipahami maknanya kecuali jika bersambung dengan kata yang lain. Al-harfu huruf, huwa adalah kalimah, kata, la yufhamu yang tidak dapat dipahami, ma'naha maknanya, illa ma'a ghairiha, illa kecuali ma'a dengan ghairiha, dengan kata yang lain. Mislu contoh, min, fi. Min sudah kita ketahui, fi juga artinya sudah kita ketahui. Summa artinya kemudian. Fa artinya bisa maka atau bisa lalu. Iza artinya jika. Au artinya atau. Hatta artinya sampai. Walaysa lil harfi alamatun khassah, dan huruf tidak memiliki tanda-tanda yang khusus untuknya. Jadi berbeda ya dengan isim dan fi'il. Huruf ini dia tidak memiliki alamat atau tanda yang bisa kita ketahui apakah itu isim, fi'il atau huruf, apakah dia huruf atau bukan. Bagaimana kita mengetahui itu huruf atau bukan? Bisa kita buka kamus apakah dia itu huruf atau bukan untuk mengetahuinya. Kemudian di sini ada pembahasan anwa'ul jumlah, macam-macam jumlah. Jumlah itu artinya kalimat. Kalau kalimat al-kalimatu, ya itu artinya adalah kata. Kalau jumlah artinya kalimat. Ya, kalimat ini dalam bahasa Indonesia.
kumpulan dari beberapa kata menjadi suatu kalimat. Nah, itu maksudnya. Ini kita akan bahas di video keempat insyaallah taala. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya bisa ditanyakan ke nomor WA berikut ini yang ada di bawah deskripsi, deskripsi ini, atau bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.